Ustadz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran? Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti. Atau satunya diperbaiki, yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya, mending dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana fayudarisuhul Quran. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling murah hati, dan beliau seorang yang sangat pemurah di bulan Ramadan. Saat malaikat Jibril menjumpai beliau, dia Jibril menjumpainya di setiap malam dari bulan Ramadan. Lalu Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Hadis ini merupakan dalil akan tradisi tadarus Al-Quran yang diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia ini. Biasanya dilakukan setelah sholat raweh di bulan Ramadan, di mana kaum muslimin berkelompok atau membuat satu kelompok, kemudian mereka membaca Al-Quran. Biasanya dilakukan bersama-sama atau mungkin secara bergantian. Dan ini merupakan dalil yang sangat jelas sekali untuk amaliyah ini. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, dan itu terjadi di malam hari juga, dan keduanya saling mentadaruskan Al-Quranul Karim. Tadarus yang dimaksud dalam hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Karmani rahimahullahu ta'ala dalam Al-Kawakibu Ad-Darari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari jilid 1 halaman 51. Itu maksudnya adalah annahuma yatanawabani fi qiraatil Qur'an kama huwa adatul qurra bi ayaqra matalan hada ashran wa hada ashran au innahuma yashtarikani fil qiraah. Bahwa yang dimaksud tadarus dalam hadis tersebut bahwasanya keduanya saling bergantian dalam membaca Al-Qur'anul Karim, yang ini merupakan tradisi atau kebiasaan para qurra, para pembaca Al-Qur'an, di mana orang pertama membaca 10 ayat, misalkan kemudian orang yang kedua membaca 10 ayat, atau keduanya saling berserikat dalam satu bacaan. Jadi tidak benar kalau tadarus itu disyaratkan harus memahami maknanya atau mempelajari tafsirnya. Bahkan sekedar membaca bergantian atau bersama-sama dalam satu kelompok itu sudah dinyatakan atau disebut sebagai tadarus Al-Quranul Karim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Sahih Muslim jilid 15 halaman 69, beliau menyatakan wa minha istihbabu mudarasatil Quran. Ya, di antara faidah dari hadis di atas itu adalah anjuran untuk tadarus Al-Quran, memudarasahkan Al-Quranul Karim, sebagaimana yang juga sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril, kemudian diamalkan oleh kaum muslimin, khususnya di negeri kita yang kita cintai ini.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis lain, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya masjid. Kemudian mereka ini yang berkumpul ini membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadaruskan Al-Qur'an itu di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim jilid 17 halaman 21 menyatakan, "Wa fi hadza dalilun li fadli istima' ala tilawatil Qur'ani fil masjid wa huwa madhhabuna wa madhhabul jumhur." Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan untuk berkumpul, berkelompok dalam membaca Al-Qur'anul Karim di masjid, dan ini merupakan madhab kami Asy-Syafi'iyah dan merupakan madhab mayoritas ulama atau jumhur ulama. Membaca Al-Quran atau tilawatul Quran atau qiraatul Quran itu merupakan ibadah mutlaqah, ibadah mahdhah mutlaqah, ibadah murni yang sifatnya mutlaqah. Mutlak di sini maksudnya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh tata cara tertentu ataupun tempat dan waktu tertentu. Artinya dimanapun kaum muslimin melakukan ibadah ini, ibadah tilawatul Quran ini, dimanapun, waktu kapanpun, dan dengan cara apapun, maka itu diperbolehkan. Perintahnya itu bersifat mutlak. Al-amru mutlak, kaidahnya al-amru al-mutlaqu yu'malu ala itlaqihi ma lam yarid dalilun yuqayyiduhu. Bahwasanya perintah mutlak itu dilakukan, diamalkan sesuai kemutlakannya sampai ada dalil khusus yang membatasi akan kemutlakan perintah tersebut. Maka ketika kaum muslimin melakukan tradisi ini, tadarus dengan berkelompok membaca Al-Quran, itu sudah sesuai dengan kandungan perintah mutlak Al-Quran untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena di situ kaum muslimin melakukan salah satu bagian dari kemutlakan perintah untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak ada larangan ketika mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran, ya, karena memang tidak ada larangan dan asalnya adalah diperbolehkan. Jadi membaca Al-Quran Al-Karim itu boleh sendiri-sendiri dan juga boleh untuk berjamaah atau bersama-sama. Tidak ada kekhususan harus sendiri-sendiri dan tidak ada kekhususan harus berjamaah juga. Jadi keduanya diperbolehkan dengan dasar kaidah yang sudah kita sebutkan tadi. Dengan keterangan ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa tradisi membaca Al-Quran atau istilahnya tadarus Al-Quran di bulan Ramadan yang diamalkan oleh kaum muslimin, wabil khusus di Indonesia ini merupakan satu kegiatan, satu amalan yang sangat dianjurkan, ya, satu hal yang sangat memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama, ada contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertadarus dengan malaikat Jibril, dan sekaligus itu menjadi dalil, ya, secara fi'il, secara perbuatan dan secara lisan, secara ucapan. Kemudian hadis kedua tadi juga menunjukkan akan bolehnya atau keutamaan untuk membaca Al-Quran berjamaah di masjid, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Dan juga di sini ditambahkan dengan ketentuan kaidah yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya tilawatul Quran itu termasuk ibadah mutlaqah yang pengamalannya itu adalah tidak terikat oleh waktu dan tempat tertentu atau tata cara tertentu. Sehingga tuduhan sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya tadarus Al-Quran itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah tertolak, atau tidak ada
dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah tertolak. Bahkan bisa dikatakan pendapat ini adalah pendapat yang sangat gharib, sangat aneh sekali, karena dalil dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada. Ya, bahkan seandainya pun tidak ada itu merupakan tradisi yang hukum asalnya adalah boleh. Al aslu fil adati la ibaha, bahwasanya asal sebuah adat adalah diperbolehkan. Semoga keterangan ini menjadi sebuah tambahan pengetahuan bagi kita semuanya, menjadi tambahan wawasan bagi kita, agar kita juga kaum muslimin semakin bersemangat di bulan suci Ramadan ini untuk menggiatkan membaca Al-Quran, untuk menggiatkan tadarus Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.